Alhamdulillahilladzi hassa nafsahu bid-dawam wa man alaina bi ni'matil imani wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibi Muhammadin mab'us rahmatan lil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Yayasan, yaitu Syekh kita bersama. Kemudian yang kami muliakan pimpinan pondok pesantren, sahabat kita bersama beserta keluarganya. Yang kami muliakan Abun sebagai guru tertua kita. Kemudian yang kami hormati Haris dan Wal Harisah. Kemudian yang kami muliakan dewan-dewan guru yang sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Kemudian santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpah curahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Terutama adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam inilah yang membuat kita akan selamat hidup di atas dunia sampai di negeri akhirat nanti. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Abi nak tanya Allah, nikmat yang paling besar yakni adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Pajum kata nikmat iman dan Islam yang terlebih besar. Karena apabila manusia itu tidak hidup dengan iman, dengan Islam, maka manusia itu tidak dikatakan hasanah di atas dunia. Kalau seandainya Muhammad tidak membawa iman, tidak dikatakan hasanah hidup di negeri akhirat. Berarti doa kita yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya adalah ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hidup dalam Islam. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku mati dalam keadaan beriman. Amin. Amin. Jadi itu adalah sebagai nikmat yang terbesar bagi kita. Kemudian salawat barangkaikan salam marilah kita kirimkan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menarik umat di tengah-tengah gelombang lautan maksiat menuju ke tepi pantai yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan Nabi Muhammad lah yang memperjuangkan agama Islam, sehingga kita dapatlah menikmati agama Islam sampai saat sekarang ini. Kalaulah tidak ada perjuangan Nabi Muhammad untuk membela agama Islam, maka kita nih tidak ada seperti ini. Jadi perjuangan beliau itu patut dan kita hargai. Marilah sama-sama kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau seandainya kita berselawat kepada Nabi Muhammad, dianjurkan walaupun kita tuh dalam keadaan riya. Karena ibadah-ibadah lain, contohnya kan sembahyang, puasa dan sedekah lain sebagainya. Kalau seandainya kita itu riya, maka sembahyang kita tidak diterima.
puasa kita tidak diterima. Tetapi kalau seandainya kita berselawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan riya, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu alayya walau kana riya. Selawatlah kepadaku, kata Nabi, sekalipun adalah ia itu karena riya. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Seterusnya, marilah kita kirimkan selawat dan salam kepada para dan sahabat beliau yang selalu berperan serta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menegakkan kalimatullah al-ulya, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Santriwan dan santriwati yang kami banggakan, pada malam ini kita merayakan hari ataupun merayakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra dan Mi'raj itu bertepatan pada bulan Rajab. Kalau ditanya orang, bulan apakah Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Jawabannya adalah bulan Rajab. Kata buat Nabi, apa kata Nabi? Bulan Rajab adalah bulan Allah. Rajab adalah bulan Allah. Pejum kak saat bulan Rajab itu dikatakan bulan Allah. Apakah bulan Muharram itu bukan bulan Allah? Safar, apakah tidak bulan Allah? Jawabannya adalah Galuh itu adalah bulan Allah. Tetapi bulan Rajab itu mempunyai kelebihan. Sama dengan orang punya anak balino, ada anaknya Mael, adanya anaknya Abdullah, ada anaknya masing lah, pokoknya ada 5 anaknya. Tetapi orang nyebut anaknya yang pertama. Ini Abi ini kan, anak jantan yang pertama, ayah kun kata orang kan. Macam kan sebut ayah kun karena anak yang pertama, karena dia jantan. Atau siapa lagi contoh lain, banyak lah. Ini Abati, ya kan? Ayah Amri kata orang kan. Tapi kalau kita nyebut beliau tidak boleh dipanggil nama. Panggilan kita di pondok pesantren ini adalah Abati. Jadi bulan Rajab itu mempunyai kelebihan. Makanya disebut adalah bulan Rajab. Ketahuilah bahwa sungguh Rajab itu ada 3 huruf. Ya kan? Ada Fabiel, ada Ainfiel, dan ada Lampiel. Fabielnya apa? Fabielnya adalah huruf Ro. Ainfielnya adalah huruf Jim. Lampielnya adalah huruf Ba. Rajab itu huruf yang pertama adalah rahmatullah, yang artinya adalah rahmatullah. Di bulan Rajab, barang siapa yang mencari rahmat Tuhan, maka Tuhan akan memberi rahmat kepada orang-orang tersebut. Makanya kalau zaman dahulu, orang tuh selalu mencari rahmat Tuhan pada bulan Rajab nih. Kemudian lampiannya adalah Ba itu adalah bi'run, kebaikan. Barang siapa yang mencari kebaikan di bulan Rajab, maka orang itu akan ketemu kepada kebaikan. Ada yang lupa satu, Jim, Ainfi'nya. Jim itu adalah jurmul abdi, ampunan, ampunan bagi dosa seorang hamba. Ada sejarah pada bulan Rajab, mengenai beda. Ada sejarah di zaman Nabi, di zaman Buko, waliullah namanya Hasan Basri. Hasan Basri ini hidup dalam satu buah kampung. Ada orang Majusi dalam dusun tahu. Ada orang Majusi yang 70 tahun umurnya menyembah apai. Selama 70 tahunnya menyembah apai, orang Majusi ini tadi. Jadi pegailah Hasan Basri menjengok orang Majusi itu. Orang Majusi itulah mulai dak sihat, umurnya lah tua. Pegailah Hasan Basri menjengoknya. Setelah tiba Hasan Basri di Muah Majusi itu, apa kata Hasan Basri? Hai orang Majusi, namanya adalah Sijum kalau tidak salah. Hai Sijum, kini pejum pun tak ada nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kini pun harus taubat kepada Allah taala. Engkau harus masuk Islam.
Jawab buat si Jum tadi orang Majusi ni. Aku dak mau masuk Islam dak. Pejum. Ada tiga macam penyebab aku dak mau masuk Islam. Orang Islam kata buat Majusi ni selalu mengatakan dunia ini adalah hina. Jangan cinta dunia, kata orang Islam, kata buat Majusi tu. Tetapi orang Islam selalu mencari dunia. Mencari kekayaan. Tahu. Jadi kalau seandainya orang cinta dunia, apa namanya itu, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam selalu mengatakan apa namanya itu, dunia ini hina, tetapi orang Islam selalu mencari dunia. Dunia itu bukan tertentu kepada orang kaya baik. Bisa jadi dunia itu kepada orang miskin. Dari mau hamlina, aku cari dunia ni, lamlina, ya kan? Lu dunia, ya kan? Ada mau hamli mubay, ni lah beli mubay lah ya. Kencangnya lah dunia ni. Kalau ham miskin beli kereta, apakah kereta tu kereta akhirat? Jadi dunia itu bukan tergantung kepada kaya dan miskin. Dunia itu adalah orang yang lalai dengan keadaan. Orang yang lalai dengan kesibukan, maka sehingga tinggal apa nama itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak ni dipersilakan nak sekaya apa terserahlah, tetapi kita jangan sampai lupa kepada Tuhan. Tahu. Jadi kalau seandainya kita apa nama itu yang dikata orang yang cinta kepada dunia adalah orang yang lupa kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hasan kata buat orang Majusi ni tadi, aku tak mau masuk Islam dak. Kejam orang Islam selalu mengatakan hina dunia, tetapi mereka selalu mencari dunia. Kemudian yang kedua apa Majusi? Kata buat Hasan Basri. Yang kedua adalah orang Islam mengatakan setelah hidup ni ada mati. Tetapi orang Islam tidak menyiapkan amalan untuk bekal kita setelah mati besok. Orang orang Islam selalu sibuk dengan apa nama itu kehidupan di dunia, tetapi orang Islam lupa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nama itu kehidupan setelah mati. Atau yang ketiga adalah apa nama itu orang Islam mengatakan bahawa kita ni akan ketemu kepada Allah besok. Seperti dalam ayat liman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berarti Ahmad di sini entah lo ayat apa ni. Ya kan? Katanya orang Islam ada bertemu kepada Allah besok. Kalau seandainya mati baik masuk surga ketemu kepada Allah, tetapi orang tak berbuat amal dah. Sebab orang yang bisa ketemu dengan Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang melakukan amal soleh, dan orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala besok. Jadi ada tiga hal ni kata Muhammad Yusuf pun mau masuk Islam dah. Percuma dia masuk Islam itu. Dia fikir sering, wah hebat yang bercakap itu biasanya ulama. Kata Hasan Basri, hampir kalah Hasan Basri terhadap Muhammad Yusuf tersebut. Akhirnya kata buat Hasan Basri, ini nenek dia lah, empulah 70 tahun ini mau hapai. Kata buat Hasan Basri, aku 70 tahun jemaah Allah, kita tahan tes, kita hidup mapai, kita sama-sama manggung tangan wak. Siapa yang tak tapangang tangan, orang itu kita tuhun agamanya. Aku ya tak mau nak, boleh dulu. Apa nama tu? Hawa jensi ni tu tadi. Kalau mau dulu, aku mau tahu. Tu kata buat hama jensi. Ayolah. Hidup apa pantan-pantan. Hasan Basri ini adalah seorang wali Allah. Wali Allah adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tok sampai sejam Hasan Basri tok tangannya dalam pai. Rupanya tangan Hasan Basri tidak hangus di pai dah. Mulailah hama jensi ini kecut. Kan? Apa tu masuk kalah dengan Hasan Basri. Tak bahannya tak pai dah. Sementara lah 70 tahun menyembah pai. Tetapi tak bahannya tak tangannya dalam pai dah. Betul takut terbakar. Kalau ni tu Hasan Basri kata, kini aku mau masuk Islam kata. Tapi dengan catatan
Kata Majusi itu. Bola aku masuk Islam dengan catatan kumpul kalau masyarakat menyaksikan aku masuk Islam. Satu. Yang kedua, apabila aku matai, tolong mandiin Hasan Basri. Tolong kapankan aku buang Hasan Basri. Dan tolong semayangkan aku buang Hasan Basri. Dan juga buat satu buah surat yang menandakan aku akan masuk surga. Itu permintaan orang Majusi. Jadi kita buat sendiri. Apa sih yang lah? Rupanya ya, lama ada lama, setelah itu matai dan meninggal lah Majusi ini tadi. Meninggal Majusi, maka Hasan Basri lah yang terjun tangan, yang memandikannya dan yang mengapankannya dan yang menguburkannya. Waktu tertemak dalam kubu, buat Hasan Basri suhak sebuah jaminan masuk surga. Tak ditanggung orang yang matai itu tadi. Bisa dalam matai ditutup dengan papan, diazan, kemudian dikuburkan, ditutup kubur. Balik Hasan Basri daripada memakan pada tu ngubu hamatai itu tadi, temenang Hasan Basri. Pajumlah pun lagi sunat jaminan kau kalian ada jaminan masuk surga. Tu. Aku ada jaminan masuk surga. Aku nak bagi jaminan kau masuk surga. Kau apa nemu seperti itu kan? Tu. Dalam temenang, Hasan Basri tertidur. Dalam tidur Hasan Basri bermimpi. Majusi itu dalam surga pakaiannya megah-megah nian, pakai mahkota. Pokoknya Hasan Majusi itu masuk surga. Dalam mimpi itu tadi. Baiknya rumahnya, kediamnya baik nian. Pokoknya lengkap lah. Fasilitas yang ada di dekat Hasan Basri itu tadi. Dekat Majusi itu tadi. Bertanya Hasan Basri dengan Majusi dalam mimpi itu, apa yang menyebabkan engkau masuk surga seperti ini? Hasan Basri, aku masuk surga ini bukan suhuat embun ini suhuat embun namai. Aku masuk surga ini karena aku bertaubat pas pada bulan Rajab. Tuh. Jadi hikmah orang yang mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibagi bahwa Majusi ini tadi dalam mimpinya Hasan Basri kepada Hasan Basri suatu saat terjaga Hasan Basri. Kalian di tengahnya ada surat rupanya. Suhud yang dibagi buat Hasan Basri kepada Majusi itu di waktu nyubuh pokok. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, santriwan dan santriwati yang kami banggakan, pada malam ini bulan Rajab yang sudah diurai oleh walid kita, yaitu tentang masalah perjalanan penyebab daripada terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra seperti ayat yang kita baca, yaitu asra. Asra itu adalah fi'il yang berfaedah muta'addi. Yang dari fi'il lazim bertambah alif di pangkoi berfaedah menjadi muta'addi, seperti kalimat karama mulia, tetapi kalau ditambah alif pangkoi menjadi muta'addi, mulia jadi nun. Jadi kalau seandainya asro adalah berjalan, kalau seandainya kalau saro itu berjalan, kalau seandainya asro Allah itu menjalankan. Jadi Nabi Muhammad itu dijalankan oleh Allah. Pada malam itu bukan Muhammad yang berjalan, tetapi Allah menjalankan Muhammad. Itu adalah faedah daripada fi'il muta'addi. Memang betul yang diucapkan oleh walid tadi, bahwa sesungguhnya terjadinya Isra dan Mi'raj bukanlah akal yang menerima. Apabila Al-Quran yang sudah menyatakan, mau tidak mau kita harus percaya dan kita wajib percaya. Jadi kalau seandainya Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mau burak
yang diambil dalam surga sehingga menjemput Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi kendaraan Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah Buraq. Yang arti Buraq adalah apa arti Buraq? Nah, Buraq itu asal katanya adalah barkun. Buraq adalah kilat. Jadi perjalanan Buraq itu seperti kilat. Itulah saking cepatnya perjalanan Buraq itu tadi. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa banyak macam-macam yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Salah satu dalam perjalanan Nabi Muhammad adalah bertemu kepada satu buah bukain. Yang di atas bukain itu adalah tempatnya Nabi Musa berkalam. Hai Muhammad, kata Jibril, singgah dulu, mari kita sholat. Jadi rupanya Nabi Muhammad itu lah sembahyang dulu sebelum nyebut mahyang. Jadi sembahyang Nabi Muhammad di atas Bukit Tursina. Nabi Muhammad lah sembahyang sebelum nyebut sembah. Kira-kira salah apa dah loh? Ini nyebut mahyang tapi jelas mahyang loh. Nah, jadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di atas Bukit Tursina adalah syariat Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad pernah juga ketemu kepada suatu buah negeri yang makmur, sejahtera negeri itu. Kata buat Jibril, "Hai Muhammad, engkau dah bangun negeri ini?" Kata buat Jibril, "Dan tahu dah ya Jibril," kata buat Nabi Muhammad. "Taulah, ketahui olehmu hai Muhammad, bahwa sungguh negeri ini lah kadiam pun hijrah besok." Yaitu adalah negeri Madinah. Nah, negeri Madinah ni lah kadiam Nabi Muhammad hijrah. Kalau seandainya orang kafir menganggap Nabi Muhammad itu adalah penakut daripada dikepung buat rumah Abu Jahal Abu Lahab, itu adalah salah. Kejam. Ketentuan takdir Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah itu sudah ada lebih duluan. Bukanlah hai daripada Mekah itu takut daripada perlawanan rumah Abu Lahab dan Abu Jahal. Kemudian dalam perjalanan juga Nabi Muhammad banyak macam-macam yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Salah satu yang ditemui oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan ada orang tua ngangkut kayau. Ni udah telau angkut kayau udah. Batamah lo kat kayau. Tapi telau batamah lo kat kayau. Telau batamah lo kat kayau. Ada orang nentun. Mun ni. Ni telau batamah lo kayau. Telau batamah lo kayau. Jadi lau ni. Cakap Nabi Muhammad kepada Jibril. Hai Jibril, apa je Muhammad tu? Tahukah hai Muhammad bahawa sesungguh orang yang netun tu Muhammad adalah umat engkau yang ada suatu jabatan, yang jabatan tau dak sanggup ngerja dak dan dia minta lagi jabatan-jabatan yang lain. Itulah contoh umatmu Muhammad. Satu. Yang kedua seterusnya adalah Nabi Muhammad pernah juga bertemu kepada orang yang sedang panen padai. Nya manen terus, dadapnya baik, sabit pada dadap yang lakang ni tumbuh terus. Tumbuh dan berbuah ke. Ini adalah tamsil bahwa sesungguhnya umat Muhammad apabila nyu selalu bersedekah, rezekinya tidak akan terputus-putus. Jadi kalau seandainya masalah sedekah ni, abi yakinlah abati sudah mengajar kepada kita setiap acara itu termasuk sedekah. Ada pengajian malam Sabtu, walaupun sejauh itu adalah sedekah yang insya Allah apapun yang kita keluarkan dan harta kita akan menjadi pahala bagi kita dan juga membuat rezeki kita itu akan mengalir terus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin, santriwan dan santriwati yang kami banggakan, seterusnya dalam perjalanan juga Nabi Muhammad Isra daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad pernah ada satu rombongan jin afrik mau obor-obor yang ingin membakar Nabi Muhammad. Kalau ketua konek sulok itu
Ada rombongan jin mau culak namakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketakutan. Hai Jibril, mana cara naik? Kau ni nama wawa. Tenang aja Muhammad, kata malaikat Jibril. Aku ajarkan engkau satu buah doa. Apa doa kau? Doanya adalah Rabbi ini a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, jadi doanya diminta kepada santriwan dan santriwati. Selalulah carilah doa tahu, hafalilah doa tahu, dan juga doa itu bisa untuk menjaga diri atau bang itu doa untuk melawan iblis dan syaitan. Kalau kita baca doa tahu apa namanya itu, syaitan dan iblis itu akan terbakar sendiri. Itu. Dan juga doa itu bisa diamalkan untuk melaksanakan sembahyang. Pejum di dalam sembahyang itu banyak rayuan-rayuan. Banyak hayalan-hayalan. Dengan adanya kita membaca doa itu, insya Allah sembahyang awak menjadi khusyuk. Tidak ada lagi yang membuat kita berpikir lain. Atau kadang sembahyang itu doa buat nampak baju ni tuan kan, itu iblis yang sebenarnya menggoda awak. Atau banyak macam-macam yang teringat-ingat dalam sembahyang. Untuk membuat kita sembahyang khusyuk, marilah sama-sama kita membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu doa yang ada tadi. Jadi karena penceramah banyak. Nah, ini ada abun kan, ada abati, ada syekh juga. Jadi dikit-dikit lah. Nah, jadi kalau seandainya ada salah dan janggal, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.